Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena di pagi hari ini kita berkumpul kembali lagi untuk mengikuti kegiatan aksi nyata yang bertema diskriminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Anissa Bineti Kusdiantini, sarjana pendidikan. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mengawali kegiatan kita di pagi ini, marilah kita berdoa mengawali kegiatan kita. Kita berdoa sesuai dengan agama yang kita anut masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan bersama arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Solo yang terhormat Bapak Haji Nasura Pak Alimandia Pendidikan Sarjana Hukum. Kepada Bapak kami persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Esa, karena pada pagi hari ini menjelang siang kita bisa hadir untuk melaksanakan satu kegiatan tatap muka, yaitu calon guru penggerak kita untuk memaparkan tentang aksi nyata yang akan diterapkan kepada peserta didik kita di masa-masa yang akan datang. Dan karena itu pada kesempatan ini kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan kepada kita sehingga seluruh aktivitas kehidupan kita itu masih bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, memang kalau di dalam satu budaya pendidikan, seluruh guru itu harus bisa memahami apa sebenarnya tugas dari Bapak dan Ibu guru itu. Nah, karena Bapak dan Ibu guru itu tugasnya bukan cuma mengajar, tapi juga namanya mendidik. Dalam pendidikan itu dan mengajarkan itu banyak hal yang harus dirumuskan oleh para pendidik, sehingga hasil yang nanti diharapkan tadi itu bisa, kalau kita katakan 100% sempurna tidak, tapi dia maksimal. Ya, ada perubahan sikap ya, yang kita dapat daripada anak-anak yang kita didik tadi itu. Nah, ini perlu kita rumuskan sedemikian rupa sehingga perubahan-perubahan sikap tadi itu bukan hanya sekedar dibawa, tapi ada aksi-aksi yang harus kita laksanakan sehingga para siswa itu bisa berubah mentalitasnya, bisa berubah tata cara pandangnya dalam mengecam pendidikan itu. Ya, kayak kita contoh saja, kita punya sekolah ini, sekolah kita ini sekolah besar dengan jumlah siswa yang cukup besar. Ini kalau kita tidak kelola manajemennya dengan baik, kita tidak memperhatikan dengan baik, maka akan kita tidak dapat hasil yang memuaskan. Tapi kalau dengan program yang bagus, maka kita berpikir bahwa nanti ke depannya sekolah ini akan jadi bagus, perhatian dari orang tua murid juga jadi bagus, anak-anak punya sifat juga dia akan berubah. Ya, bagaimana cara merubah anak-anak kita itu? Jadi bukan hanya sekedar materi pembelajaran yang kita sampaikan kepada mereka, tapi pembelajaran tadi itu bisa kita katakan dieksekusikan atau diimplementasikan dalam kehidupan mereka. Dengan cara apa? Contoh, kita ambil satu contoh saja. Kalau mereka masuk terlambat, ada sanksi buat mereka. Apa sanksinya? Ya, sanksinya mungkin buat mereka itu mungkin membersihkan lingkungan sekolahnya, ya, dengan cara memungut sampah, ya, bukan kekerasan.
tapi diberikan kepada mereka untuk mengambil sampah-sampah yang kira-kira masih tercecer, kemudian dimasukkan ke tong sampah. Ini ada kebiasaan seperti ini, nanti mereka akan secara tidak langsung kita sudah mendidik mereka untuk menjadi orang-orang yang memperoleh tentang masalah kebersihan. Yang berikutnya juga ada yang harus kita perhatikan, mungkin guru piket atau mungkin guru-guru yang sudah datang lebih duluan, ya, dengan tugasnya masing-masing dan lain sebagainya sesuai dengan jadwal yang kita tetapkan. Mungkin mereka berdiri di depan kantor atau berdiri di depan pagar sekolah, kemudian mereka selalu menyalami anak dengan mengucapkan selamat pagi anak-anak sekalian. Nah, kalau ucapan selamat pagi bagi yang beragama Islam mungkin kata dengan assalamualaikum. Paling tidak kita ucapan nasional punya selamat pagi anak-anak. Setiap hari kita memperhatikan seperti itu, tinggal apa ini akan berubah. Yang tadi jam lebih malam tapi karena ada perhatian khusus, mereka akan menjadi rajin. Oh, saya punya bapak dan ibu guru ini datangnya lebih awal, kemudian mereka menghargai sama saya, kemudian kita salaman buat mereka. Ada satu penghargaan dari mereka. Ini bisa fakta-fakta nyata yang seperti ini yang kita harus kerjakan. Yang berikutnya lagi, kita juga memiliki program kerindangan di sekolah kita ini, ya, program kerindangan. Nah, anak-anak itu dengan program mungkin di kurikulum mereka ini ada namanya P5, maka kita biasakan juga ada program kewirausahaan juga di anak-anak tadi itu. Apa? Ya mungkin anak-anak disuruh menanam bunga dan lain sebagainya. Sehingga kita dapatkan kerindangan di kita punya sekolah ini. Ada ketentraman sehingga mereka kemudian kita akan bangun itu namanya semacam apa ya? Tempat di mana juga kalau ada pembelajaran mereka tidak semata-mata terus di dalam kelas, tapi di luar kelas. Oleh karena itu ada program namanya program pembelajaran di luar kelas, ya, dengan memanfaatkan lingkungan sekolah tadi. Nah, ini juga akan membawa konsep hal-hal ini akan berubah, ya, tata cara anak-anak kita untuk mereka akan mengenyam pendidikan di sekolah itu. Nah, ini sedikit contoh, ya, sedikit contoh yang kita terapkan kepada anak-anak kita. Yang berikutnya juga itu yang bisa kita terapkan. Kemudian ada beberapa nanti yang harus kita terapkan dalam bentuk-bentuk program pembelajaran. Seperti contohnya umpamanya di prakarya atau di kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembinaan buat mereka sehingga mereka bisa menciptakan nilai tambah atau ekonomis dalam kehidupan mereka. Nah, ini kalau ini semua digerakkan semua, maka saya yakin antusias anak-anak kita untuk mengejar pembelajaran di sekolah kita ini akan berjalan dengan baik. Program pemerintah yang namanya P5 tadi itu juga akan bisa berjalan baik yang baik. Nah, ini fakta-fakta yang harus kita tingkatkan di sekolah kita ini sehingga nantinya ke depan kepercayaan pemerintah, kepercayaan orang tua murid, karena yang namanya stakeholder dalam pengelolaan pendidikan tadi itu bukan hanya pada guru saja, ya, ada kepala sekolahnya, ada gurunya, ada orang tua murid, ada pemerintah. Ketiga komponen ini yang mengambil bagian untuk meramu sedemikian rupa sehingga program pendidikan tadi itu bisa berjalan dengan baik. Tapi intinya bahwa dengan munculnya program pemerintah ini ingin berubah sikap daripada anak-anak kita, ya, jadi menjadi anak-anak yang lebih baik semua. Dan itu yang selalu kita arahkan kepada anak-anak kita. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin ini fakta-fakta yang harus kita kembangkan di sekolah kita sehingga nanti program-program pembelajaran melalui P5 dan lain sebagainya itu bisa berjalan. Tentu secara psikologi kita harus mempertimbangkan semua itu sehingga nanti sentuhan-sentuhan psikologi dengan cara-cara yang bijak, dengan rumusan-rumusan yang akan kita kerjakan, saya yakin nanti ke depan akan bisa terlaksana dengan baik dan anak kita menjadi perhatian. Ya, kegiatan-kegiatan yang bersifat intrakurikuler, ekstrakurikuler dan lain sebagainya kita perbanyak kepada mereka. Ini fakta-fakta yang harus kita kerjakan sehingga anak-anak kita nanti bisa menjadi anak-anak yang memiliki prestasi yang dibanggakan secara internal maupun eksternal. Internalnya mungkin di lingkungan sekolah, eksternalnya di kota, kabupaten, provinsi, bahkan di tingkat nasional. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, kepada calon guru penggerak. Mudah-mudahan ini semua bisa jadi banggaan dan pengamatan bagi kita untuk kita bisa melaksanakan seluruh tugas-tugas yang kita kerjakan. Saya pikir itu saja. Ya, tidak ada tambahan lain dan calon guru penggerak untuk mempresentasikan fakta-fakta yang akan kita kerjakan di masa-masa yang akan datang. Saya pikir itu saja. Terima kasih banyak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.
Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kita arahan untuk mengantarkan kita mengikuti kegiatan aksi nyata di saat ini. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan masuk dalam kegiatan kita. Untuk itu, waktu yang selanjutnya saya akan berikan kepada calon guru penggerak dengan hormat Ibu Anissa Itu Sudiartini, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu, waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Sorong, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru Hebat SMP Negeri 2 Kota Sorong. Alhamdulillah di siang hari ini kita diberikan kesehatan untuk mengikuti diskusi aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu rekan guru SMP Negeri 2 Kota Sorong yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan di siang hari ini. Baik, kalau saya di sana kayak kurang ini ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita ice breaking dulu ya, biar semuanya semangat. Ya, baik. Ini ada 2 ice breaking nih Ibu, Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu diharapkan berpasangan dengan temannya. Mungkin yang depan bisa berpasangan sama yang belakang, dua-dua pasangan. Baik. Bapak Ibu semuanya ada pena ya di situ ya. Jadi kita akan melakukan ice breaking. Kalau saya bilang clap, berarti Bapak Ibu semua tepuk tangannya. Kalau saya bilang bu, berarti tepuk meja. Kalau seandainya saya bilang pen, berarti cepat-cepat Bapak Ibu mengambil pena yang ada di atas meja Bapak Ibu semuanya. Paham ya? Baik, silakan berdiri Bapak Ibu semuanya. Kita mulai ice breakingnya. Jadi di sini siapa yang cepat dia dapat ya. Baik, Bapak Ibu sudah siap semua ya? Sudah siap ya? Kalau saya bilang clap berarti tepuk tangannya. Kalau saya bilang bu berarti tepuk meja. Kalau saya bilang pen, cepat-cepat ambil pena yang ada di atas meja Bapak Ibu semua. Betul Ibu. Berarti siapa yang tarik yang kuat itu yang dapat. Oke baik, sudah siap semuanya? Baik.
Bapak Ibu silakan berdiri lagi. Ya, kita mulai ya. 3 kali ya. Oke, yang pertama. Terserah, Bapak terserah. Mau siapa nanti siapa yang jawab. 3 kali sweet ya. Bisa ya? Oke, 1, 2, 3. 5. Ya. Nah, 3 kali ya. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Di sini berapa? Ya. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Ya, dari sini siapa pemenangnya yang menjawab tadi? Dari sini? Ya, Ibu Stephanie dari sini. Ibu Lisa. Oke, baik, terima kasih. Silakan dulu kembali Bapak Ibu. Baik, kita mulai materi kita sekarang. Maaf Bapak Ibu, sekali lagi bukan saya menggurui, tidak. Saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu guru semuanya. Di sini saya mengikuti pendidikan guru penggerak untuk modul 1.4. Dan saya tugasnya di sini aksi nyata saya berbagi kepada Bapak Ibu guru semuanya. Baik, di sini ada diseminasi budaya positif di sekolah. Baik, Bapak Ibu, siapa yang tahu apa sih budaya positif itu? Apa budaya positif? Silakan Bapak Ibu. Ya, Ibu Lisa. Baik. Terima kasih Bu Lisa. Budaya positif adalah kebiasaan baik yang kita lakukan ya. Siapa lagi dari bapak-bapaknya? Mari. Oh ya, Ibu Welma, silakan Ibu Welma. Agak ke depan Ibu Welma ya. Budaya positif yaitu kebiasaan yang dilakukan dengan hal-hal yang positif atau budaya yang baik. Baik, terima kasih Ibu Welma. Ibu Welma, tadi jawabannya budaya positif adalah kebiasaan ya, kebiasaan yang baik. Baik, Bapak Ibu. Ini adalah pengertian dari budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, ini latar belakangnya yaitu mewujudkan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid dalam pembelajaran sehingga materi yang diajarkan lebih dimengerti dan dipahami oleh murid. Baik, di sini ini adalah modul 1.4 Bapak Ibu guru hebat yang sudah kita pelajari, yaitu yang pertama disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, 5 kontrol guru, dan segitiga restitusi. Baik, sekarang kita memasuki yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan. Baik Bapak Ibu, siapa yang mau mencoba untuk menjawab apa sih pengertian dari disiplin positif itu? Mari silakan. Oke, baik Pak Ali, silakan Bapak. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini yang dimaksud disiplin positif adalah menegur siswa dengan baik apabila mereka melakukan kesalahan dan tidak mengulangi. Baik, terima kasih Pak Ali. Di sini jawaban yang paling bagus ya. Disiplin positif itu adalah bisa. Ayo silakan. Menurut saya, disiplin
Yaitu yang harus dibentuk sejak kemarin, sedangkan menurut bagian itu adalah nilai-nilai yang telah disepakati. Baik, terima kasih Ibu Lisa atas jawabannya. Baik, disiplin di sini, disiplin positif dan nilai kebajikan itu adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab tadi ya dari dini dan menumbuhkan kesadaran diri yang tadi Pak Ali sudah sampaikan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ini adalah pengertian dari disiplin positif. Ya, Bapak Ibu pasti kalau disiplin positif itu selalu harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikannya seperti apa Bapak Ibu? Ya, sudah ada di profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Baik, next sekarang ya. Ya, saya kasih contohnya ini ya Bapak Ibu ya. Misalnya disiplin positif seperti apa? Kita harus datang tepat waktu, ya. Kita harus datang tepat waktu. Itu nilai kebajikannya adalah apa? Disiplin. Yang kedua, di antara siswa dilarang membuli. Itu berarti nilai kebajikannya apa? Saling menghargai. Baik, Bapak Ibu, yang kedua yaitu teori motivasi perilaku manusia. Baik, Bapak Ibu. Di sini ada contoh nih ya. Biasanya kita kalau datang ke sekolah, ini yang terjadi ya, Bapak Ibu ya. Biasanya kita datang ke sekolah itu cepat, ingin saya harus cepat ke sekolah. Nah, kepala sekolah sudah ada di depan gerbang lagi. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Ada juga yang, saya harus ke sekolah. Biar Pak harus ke sekolah tepat waktu sebelum jam 7 saya harus ke sekolah. Biar Bapak kepala sekolah tahu bahwa saya itu orangnya disiplin tepat waktu. Sebelum bel 30 menit sebelum bel masuk saya sudah ada di sekolah. Terus yang ketiga dari diri sendiri, ya. Jadi mereka menginginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oh ya, memang kewajiban saya harus ke sekolah. Saya harus memberikan contoh kepada siswa saya sebelum bel saya sudah harus ada di sekolah. Dan begitu juga kan Bapak Ibu ya. Baik, di sini adalah teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang tadi ya Bapak Ibu ya, untuk menghindari ketidaknyamanan. Waduh, nanti kalau kepala sekolah sudah di depan gerbang saya nanti takut lagi, merasa tidak nyaman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Tadi ya Bapak Ibu ya, untuk mendapat imbalan dari orang lain biar dipuji nih. Minta maaf nih, Ibu Lisa. Wah, saya harus datang ke sekolah jam 7 ini biar nanti Bapak kepala sekolah ini kasih saya reward ini. Nah, begitu ya. Terus yang ketiga, memang tumbuh dari diri kita sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, memang saya harus memberikan contoh disiplin positif. Saya harus datang tepat waktu biar anak murid saya bisa menyontoh saya, biar mereka juga bisa disiplin positif. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, next sekarang yang ketiga, yaitu membuat keyakinan keras. Bapak Ibu, apa ya membuat keyakinan keras? Apa itu keyakinan keras? Coba Bapak Ibu, siapa yang bisa silakan. Menurut saya keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang telah dibuat di dalam kelas antara guru dengan murid sehingga menimbulkan suasana kelas ketika belajar yang diharapkan oleh kedua belah pihak, guru dan murid. Bagus, terima kasih, jawabannya hebat sekali tuh. Membuat keyakinan kelas yaitu di mana ada kesepakatan antara guru dan murid, begitu ya, guru saya. Siapa lagi yang ingin menjawab apa sih keyakinan kelas itu? Tadi ada yang resen ya, Ibu Stefani ya. Baik, Ibu Stefani silakan.
untuk membuat keyakinan kelas, harus saling menghargai dan menghormati. Siap. Terima kasih banyak Ibu Stefani untuk membuat keyakinan kelas harus saling menghormati ya Ibu Stefani ya. Baik. Nah di sini keyakinan kelas dibuat oleh murid didampingi oleh guru untuk menciptakan budaya positif di kelas. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini kita buat sama-sama dengan murid, ya, yang sudah diyakini untuk menciptakan budaya positif di kelas. Nah di sini keyakinan kelas adalah sebuah keyakinan yang dibuat bersama-sama semua anggota kelas yaitu guru dan murid. Dengan adanya kelas diharapkan dapat meningkatkan disiplin murid, yakni disiplin diri yang muncul dari dalam diri. Di sini saya sudah terapkan Bapak Ibu di kelas 8B. Ya, di sini saya sama murid saya membuat sebuah keyakinan kelas. Ya, yang pertama yaitu hadir tepat waktu, berbicara dengan sopan, saling menghargai, mengumpulkan tugas tepat waktu dan menjaga kebersihan kelas. Ini ya Ibu ya aksi nyatanya. Di sini anak-anak menulis lewat stick note kesepakatan yang sudah disepakati yaitu keyakinan kelas yang sudah disepakati, lalu mereka menempelkannya di depan. Ya, ini adalah membuat keyakinan kelas. Baik, yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, coba Bapak Ibu siapa yang ingin menjawab apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Oke ya Ibu Dian, silakan. Ya, dari saya kebutuhan dasar manusia ini kalau untuk siswa, misalkan siswa melakukan pelanggaran dengan aturan di dalam kelas. Kalau misalkan dia melanggar, berarti kita sebagai guru itu bertanya, kira-kira kenapa dia melakukan itu? Apakah ada sesuatu yang dia kurangkan? Kebutuhan apa yang dia perlukan untuk bagaimana caranya hal yang dia lakukan itu salah, dan kita memberikan pengertian kepada murid bahwa hal yang dia lakukan itu salah dan kebutuhan yang diperlukan dalam kelas. Baik, terima kasih Ibu Dian. Ya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini adalah ketika seorang murid, ini pernyataannya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, kebutuhan apa sih, Bapak Ibu di sini kebutuhan dasar manusia? Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, biasa anak kita itu memang perlu dengan kasih sayang ya, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kelima yaitu posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru siapa yang mau menjawab Bapak Ibu? Ya, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Menurut saya, bagian posisi kontrol guru berarti bahwa setiap peserta didik yang melakukan kesalahan tidak semestinya setiap guru langsung memberikan hukuman, tetapi ada jalan lain yang guru lakukan terhadap siswa yang buat kesalahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Luis tadi. Pak Luis di situ bahwa seorang guru tidak harus memberikan hukuman ya kepada siswanya yang bersalah, gitu ya. Di sini saya akan tunjukkan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yang tadi ya, yang Pak Luis bilang itu posisi penghukum. Yang kedua, posisi membuat orang yang bersalah. Orang merasa bersalah ya. Terus yang ketiga ada posisi teman. Yang keempat posisi pemantau. Yang kelima yaitu posisi manajer. Di sini Bapak Ibu, seperti apa sih penghukum dan pembuat rasa bersalah? Jadi untuk penghukum dan membuat rasa bersalah itu harus dihindari. Misalnya nih Bapak Ibu ya, yang guru dengan kata-katanya, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan nasib. Di situ kan siswa langsung ya, kayak macam jawab gitu, baru
dia akan terbawa, memang saya tidak kerja, memang saya ini tidak bisa, begitu. Terus yang ketiga adalah teman, pemantau, dan manajer. Kita seorang guru harus bisa jadi teman, harus bisa jadi pemantau dan manajer. Apa sih teman itu? Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya, ayolah lakukan ini demi ibu nak. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak. Ibu pernah bantu loh. Misalnya anak-anak itu tidak kerja, ya PR-nya. Bapak ibu jangan bilang kamu itu memang suka nggak kerja gitu, nggak kerja PR-nya gini-gini. Nah itu apa? Dia membuat rasa bersalah pada murid. Kita harus bisa menjadi teman untuk murid kita. Seperti, ayolah lakukan demi ibu kerjakan PR-nya. Nah itu kita bisa memposisikan sebagai teman. Yang ketiga, yaitu sebagai pemantau, ya. Di sini menghitung dan mengukur. Misalnya, nah kemarin keyakinan kelasnya apa ya nak? Yang tidak kerja PR, maka akan apa tidak diizinkan untuk masuk ke kelas, misalnya begitu ya. Itu adalah pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer, ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Di sini apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Misalnya ya, dia sudah tidak mengerjakan PR ya. Kita melakukan pertanyaan, kenapa tidak mengerjakan PR? Oh ya ibu, karena saya tadi malam sangat habis ikut lomba LCC ya, kecapean, maka saya ketiduran, makanya saya lupa tidak mengerjakan PR. Itu adalah kita sebagai guru menjadi manajer. Baik Bapak Ibu ya, paham ya? Oke, sekarang yang keenam adalah segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini ada 3 ya, Ibu, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nanti ada video yang saya tampilkan Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu paham apa sih yang menstabilkan identitas itu seperti apa, validasi tindakan yang salah seperti apa, dan menanyakan keyakinan kelas pada siswa kita. Ya, oke baik, saya akan tampilkan videonya ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, di sini nanti ada segitiga restitusi ya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah menonton videonya ya. Segitiga restitusi tadi ada yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Bapak Ibu masih ingat videonya pasti ya. Mana yang termasuk menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dalam menanyakan keyakinan kelas? Siapa yang bisa menceritakan tadi? Si Maurel. Baik, silakan. Ayo silakan. Oke, yang tadi sudah kita menyimak sama-sama itu menstabilkan identitas itu terdapat pada kesalahan. Ibu menanyakan kenapa sampai si Maurel menggunakan kaos kaki hitam. Itu yang termasuk dalam menstabilkan identitas. Sedangkan validasi tindakan yang salah itu masuk kepada alasan kenapa sampai si Maurel menggunakan kaos kaki hitam. Alasannya si Maurel itu karena dia bangun terlambat. Tadi kita bilang sama-sama, Maurel bilang sendiri bahwa dia bangun terlambat, sehingga ia buru-buru ke sekolah, sehingga dia menggunakan kaos kaki hitam. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas itu ditanyakan bahwa kepada Maurel, kenapa sampai ia bisa melakukan hal tersebut atau ia bisa menghalangi. Untuk kedepannya tidak boleh lagi melakukan hal tersebut, dengan salah satu caranya itu menggunakan alarm supaya jangan bangun terlambat lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edo. Baik, terima kasih Pak Edo. Tadi itu sudah mencakup semuanya ya, dari menstabilkan identitas tadi, menanyakan si Maurel ya kenapa memakai kaos kaki hitam, terus validasi tindakan yang salah, berarti si Maurel memakai kaos kaki hitam pasti ada
penyebabnya ya, karena dia tadi bangun kesiangan. Terus menanyakan keyakinan kelas tadi, ibu gurunya sudah menanyakan ya, bahwa Mauren, apakah Mauren memakai kaos kaki hitam itu melanggar keyakinan kelas? Dan Mauren berjanji akan memperbaikinya ya, untuk memasang alarm supaya bangun lebih cepat dan tidak salah memakai atribut. Oke, baik Bapak Ibu, dan sekian dari saya. Di sini tadi kita sama-sama berbagi ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada siang hari ini.